Oke, kembali lagi bersama saya Juminto. Saya lagi main di kantor DPRD Kabupaten Banyumas. Diundang sama Bapak Imanda di Komisi 3. Ya Pak ya? Ya betul, Komisi 3. Saya mau tanya-tanya nih Pak. Ya, jadi saya siap. jauh-jauh dari kampung tepi jurang ke sini. Mau tanya-tanya Aduh, seputar teman juga tepi jurang Iya, Pak. kok. Nama desanya emang desa Oh tepi iya, jurang. iya, siap. Jadi saya mau tanya-tanya soal Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyumas. Komisi kan di DPRD ini kok ada 4 komisi ya Pak? Ada 4, betul. Ada 4 komisi. Peran dari Komisi 3 ini kok apa nih Pak? Oke, jadi pertama begini. Komisi 3 itu di DPRD Banyumas, Oke. kebagian tugas itu membidangi di bidang perekonomian dan keuangan daerah. Perekonomian dan Keuangan daerah, ya. Jadi pada kondisi-kondisi seperti ini, teman-teman di Komisi 3 memang lagi terus istilahnya mengawal ya, bekerja bersama dengan pemerintah kabupaten, khususnya yang di bidang perekonomian, yang khusus lagi terkait dengan pendapatan asli daerah, kan begitu. Nah ini PAD ya Pak? PAD, jadi dari kita di Komisi 3 mencoba memaksimalkan peran itu ya. Kalau tugas dewan kan jelas bahwa kalau di ininya aturannya tugas dewan ada 3. Pertama tentunya fungsi budgeting ya, fungsi anggarannya, kemudian fungsi pengawasannya atau controlling. Pengawasan terhadap budgeting. Iya. Terus fungsi bikin aturannya atau legalnya ya. Jadi kita bikin perda-perdanya, poin 3 itu. Nah, sehingga pada saat posisi di Komisi 3 kita sering lebih di pengawasan, lebih sering di penganggarannya, kurang lebih begitu Mas. Tadi kan disebutkan bahwa bidangnya itu terutama di perekonomian. Perekonomian dan keuangan daerah. Untuk perekonomian sendiri Pak, strategi yang sudah berjalan kan Bapak berarti sekarang udah 1 tahun masa periode di Komisi 3 atau emang dari dulu Bapak di Komisi 3? Saya kebetulan dari dulu Mas di Komisi 3 ya. Berarti saya memang kebetulan senang di perekonomian. Nah, jadi saya dari dulu di Komisi 3 ya, di Komisi 3. Itu fungsi pengawasan yang tadi Pak yang Bapak sampaikan, berarti fungsi pengawasan terhadap eksekutif dalam pengelolaan anggaran atau bagaimana Pak? Iya, pertama begini, kita setiap tahun kan bahas APBD tuh, bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah kita bahas APBD. APBD itu perda. Atas pelaksanaan perda tersebut, kita yang khususnya di bagian keuangan mantau ngontrol itu. Teman-teman eksekutif misal punya target 300 miliar misal. Nah, per triwulan kita ikut kontrol bagaimana. Triwulan itu per 3 bulan. Per 3 bulan. Bagaimana progresnya. Dari ada permasalahan, ya ada permasalahan apa saja, misal begitu. Tapi memang di 2 tahun terakhir ini kita kan baru pandemi ya. Baru pandemi, PAD-nya kita pada turun tuh. Kenapa turun? Ya jadi gini, pendapatan itu salah satunya misal dari pajak hotel. Hotel-hotel kemarin ya tutup gitu kan, collab lah ya. Tempat-tempat makan, restoran juga kemarin sepi. Jadi kan pendapatan turun drastis. Pada saat bersamaan yang namanya pengeluaran juga terus harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Kurang lebih begitu. Jadi kondisi yang kemarin cukup berdampak ya bagi kita semuanya, tidak hanya Kabupaten Banyumas, seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dunia bahkan di dunia chaos di beberapa negara juga kita berpikir keras, teman-teman eksekutif juga tak lihat mencoba memaksimalkan bagaimana yang tadinya awalnya kan tidak tahu mau ada pandemi kan, punya target
300 sekian misal. Tiba-tiba pandemi kan Oke. turunnya luar biasa. Nah itu yang kemudian setelah 2 tahun ini berproses, kita coba memperbaiki itu. Oke. Kalau begitu. Tadi kan menyinggung soal pandemi ya Bang ya. Kondisi perekonomian masyarakat setelah waktu pandemi itu kan bisa dibilang sangat turun ya Bang ya. Bahkan Ya. bisa dikatakan krisis lah. Setelah pandemi, menurut Bapak nih dari Komisi 3, itu kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyumas sendiri itu seperti apa Pak? Ini sudah mulai membaik ya, kelihatan bahwa teman-teman PKL, teman-teman dari mikro kecil ya, Iya. kemudian menengah dan beberapa perusahaan besar sudah mulai menggeliat lah ya, bergerak kegiatan usahanya, dan itu semuanya. Memang di kita kemarin itu pada saat pandemi Komisi 3 itu termasuk komisi yang paling banyak mendapat aduan Mas, ya Paling kan? sibuk ya Pak? Ya macam-macam gitu ya. Misal mereka teman-teman PKL pingin jualan sampai malam, Oke. tapi karena ada aturan Pembatasan jam dan sebagainya, pokoknya jam 5 kudu tutup. Nah, misal begitu. Nah, ini kemudian pada komplain ke kita, minta dilonggarkan dan sebagainya. Atau bisa juga waktu itu aduan tentang keringanan bayar bank. Oh nggih, Keringanan bayar cicilan, baik perbankan maupun leasing mobil motor, teman-teman online itu juga banyak masuk ke kita. Lumayan, lebih banyak ya waktu pandemi itu kita menerima aduan itu. Iya, karena emang sektor ekonomi yang paling digempur habis nih Pak, dibanding betul. sektor yang lain bisa dibilang seperti itu. Nah, ini masuk 2 tahun setelah pandemi, kita lihat mulai rame nih teman-teman orang usaha. Online ojek online juga sudah jalan. Terus hotel-hotel kita lihat sudah mulai beroperasi. Rame ya, udah tidak hanya beroperasi, rame ini ya, sudah. Akhir tahun lah. Apalagi akhir tahun seperti ini ya. Jadi kita sangat senang begitu ya, apalagi kalau secara makro itu kan memang menjadi tolak ukur ya. Nanti kedepannya di 2023 mau seperti apa. Harapan kita benar-benar selesai. Benar-benar nanti kita tunggu dari pemerintah pusat, PPKM sudah ditiadakan, misal seperti itu. Nah, itu Mas kira-kira. Gini Pak, balik lagi ke soal tadi. Perekonomian yang sudah membaik untuk masyarakat di Kabupaten Banyumas bisa disimpulkan secara umum ya, secara umum ya. Itu tolak ukurnya itu apa Pak? Kalau dari Komisi 3 sendiri, bahwa perekonomian masyarakat Kabupaten Banyumas sedang membaik. Ya, ini kan pembandingnya tahun pandemi gitu kan. Ya, minimalnya mereka sudah bisa, kita semuanya sudah bisa bergerak ya, kegiatan perekonomiannya sudah mulai jalan. Dulu kebetulan karena di backup oleh program pemerintah juga ya. Kita tahu bahwa pemerintah mengeluarkan program untuk istilahnya bukan mengantisipasi sih ya, strategi ya supaya pemerintah tidak terlalu ngedrop ya masyarakat. Bagi yang kurang mampu ada bantuan tunai begitu ya. Terus teman-teman pekerja juga ada dari BPJS Tenaga Kerja dapat juga bantuan begitu kan, tunai juga lewat rekening. Muncul belanja ya, atas uang yang didapat kan muncul belanja begitu kan. Jadi dapat dilihat muter terus ya, perputaran itu, uang itu. Dan menurut data yang kita dapatkan dari OJK, Kabupaten Banyumas memang pergerakan uangnya, perputaran uangnya ini tinggi begitu. Nah, sehingga ini salah satu parameter ya yang bisa kita lihat dari pergerakan usaha teman-teman. Kalau ke arah istilahnya ya, sejahteranya ya kita berjuang untuk bersama lah ya. Pandemi, tapi kalau mengarah ke yang lebih baik,
Oke. Ini kita rasakan ya, kita rasakan. Minimalnya komplainan atau aduan kan Tolak ukurnya bisa dilihat dari misal situ, begitu Pak? ya. Minimal bahwa pemerintah memberikan program yang mensupport kepada teman-teman UMKM, teman-teman usaha, karena adanya tempat, adanya waktu, adanya keleluasaan, bisa berusaha, mereka berjuang, mereka ada optimisme untuk melalui itu. Oke. Minim aduan masyarakat itu salah satu juga kan gitu kan. Oke. Sebelumnya sering banget ada Bisa aduan. dijadikan tolak ukur lewat Misal aduan, seperti ya, Pak, itu. ya? Ya salah satunya Oke. begitu. Saya mau tanya soal ini, Pak. Untuk soal perekonomian sendiri, guna membangkitkan perekonomian di kalangan menengah ke bawah ya, Pak. Bisa dibilang lewat UMKM atau apapun itu. Ada nggak sih, Pak, program dari DPRD Kabupaten Banyumas Komisi 3, misal kayak pemangkasan birokrasi dalam hal kayak peminjaman kur nggak, Pak, ya? Kur atau apapun itu ada nggak, Pak, yang seperti itu? Kalau dari sisi ini kan ada program pusat, ada dari lokal ya, wilayah gitu ya. Kalau dari pusat tentunya kita ikutin, alhamdulillah KUR juga berkembang ya. Banyak saya dapat info dari perbankan itu penyerapan KUR cukup tinggi. Penyerapan KUR cukup tinggi. Dengan bunga murah mereka bisa teman-teman usaha bisa bergerak. Nah, dari situ kemudian kita dari Komisi 3 tidak mungkin bisa misal kita minta tidak bayar KUR misal, kan nggak mungkin ya kan, nggak mungkin ya. Paling kita menginformasikan atau kita memohon ada aturan di atas bahwa kita teman-teman pengusaha itu boleh bayarnya sekian bulan, ada bayar bunga tok misal. Ada keringanan itu ya, ya Pak? misal seperti itu ya kita sampaikan ke perbankan. Jadi teman-teman usaha pada waktu itu bisa mendapatkan itu relaksasi ya namanya ya. Saya agak lupa itu kalimatnya, kata itu. Kita dapat relaksasi teman-teman, nah kita informasikan ke perbankan, baik pinjaman umum yang maupun pinjaman khusus. Ya, yang KUR itu tadi yang ringan, yang suku bunganya cukup kecil ya bagi para pengusaha. Itu menjadi suatu kebijakan yang cukup efektif atau bagaimana, Pak? Dalam meningkatkan kondisi perekonomian di Saya kira itu kebijakan itu kan dimulai dari pusat itu kan. Kita ikut mendorong untuk mempercepat proses itu. Pemerintah pusat saya kira sangat bagus mengambil kebijakan itu, dan kita biasanya kan begini, pengumuman di TV jam sekian misalnya, jam 9 malam kayak gitu, misal begitu. Terus besok pagi itu sudah banyak kan pada telepon, pada datang ke kantor DPRD, Mas bagaimana ini nanti tindak lanjut dari program relaksasi ini. Nah kemudian kita carilah aturannya, dari situ kemudian kita sondingkan, kita diskusi, kita rapat dengan perbankan atas kebijakan dari pemerintah pusat, mohon bisa segera kan ya gitu ditindak. Nah itu misal peran-peran seperti itu. Itu yang kaitannya dengan perbankan. Kalaupun dengan teman-teman UMKM, kita di Komisi 3 bahkan teman-teman komisi lain juga melakukan pelatihan gitu, Mas. Ya, kita lakukan pelatihan kepada UMKM. Satu itu, kita lakukan bazar-bazar bersama dengan UMKM. Atau kemudian kepada para kelompok tani, kelompok ternak, kita coba carikan solusi hibah ternak misal seperti itu. Supaya harus dimulai lagi. Maksudnya jadi tidak mesti harus bantuannya itu dalam bentuk uang gitu ya, tidak. Tapi ada juga yang kita kasih istilahnya kasih pancingnya, jangan kasih ikannya. Ini ada kelompok ya, iya ada, jelas ada badan hukumnya, lembaganya. Terus kemudian kita support 10 ekor kambing misal, atau untuk dikelola seperti itu. Dan karena itu kelompok, kontrolnya menjadi lebih mudah, misal seperti itu. Jadi beberapa hal itu kita coba lakukan.
Berarti kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Komisi 3 dalam guna mempercepat perkembangan perekonomian after pandemi itu dasarnya juga dari aduan masyarakat ya Bang ya? Bisa dikatakan seperti itu nggak? Jadi aduan masyarakat diproses untuk menjadi satu kebijakan yang baru seperti itu nggak? Ya. Jadi begini, dengan adanya saran, masukan, aduan dari masyarakat, kemudian itu memudahkan kita gitu kan, atau mempercepat informasi kepada kita bagaimana teman-teman ini harus atau warga masyarakat ini harus kita kawal, misal seperti itu. Belum tentu kita update juga infonya kan begitu, belum tentu juga. Misal sederhananya ada jalan rusak misal, kan nggak mesti juga saya lewat jalan itu. Tapi karena ada masyarakat menginformasikan, di foto, kita dapat info, kemudian bisa dikirim ke lapak aduan, sehingga mempercepat proses itu. Teknologi sangat membantu kita sekarang. Nah, kembali ke masalah informasi yang dalam hal ini masyarakat datang ke sini dalam bentuk aduan, itu bagian dari salah satunya mengupdate info kepada kita juga begitu, karena belum tentu partisipasi itu peran masyarakat sangat tinggi. Nah itu kemudian yang penting tidak melanggar aturan, kita lihat ada potensi apa yang bisa kemudian masyarakat bisa backup ke situ, kita backup ke situ kayak gitu. Oke, sobat sedulur Wedangan Rakyat semua, pembahasannya udah mulai seru ya soal anggaran dan lain-lain. Yang penting untuk pesan di segmen ini, partisipasi masyarakat untuk kebijakan publik, terutama yang bersifat lahir dari DPRD ya Pak, itu sangat dibutuhkan. Jadi untuk masyarakat Banyumas semua, silakan aktif untuk berpartisipasi lewat lapak aduan ya Pak. Salah satunya seperti itu. Sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kami izin istirahat dulu. Jangan kemana-mana. Apakah Anda ingin mengembangkan bisnis online Anda dengan video profesional yang memiliki konversi tinggi? Apakah Anda pernah membayar jasa pembuatan video, tapi mereka tidak pernah memenuhi keinginan Anda? Video berkualitas adalah cara terbaik untuk meningkatkan penjualan Anda. Karena video dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada pelanggan tentang apa yang Anda tawarkan, dan yang terpenting video sangat menarik untuk dilihat. Inilah sebabnya mengapa Anda memerlukan pembuat video profesional seperti kami untuk membantu Anda menciptakan video yang luar biasa yang dapat menarik perhatian Anda dan meyakinkan penonton untuk mengambil tindakan. Pelayanan pembuatan video kami terdiri dari tim profesional dengan pengetahuan yang luas, mulai dari menulis skrip yang memikat dan memadukannya dengan skema warna dan grafis yang tepat. Untuk memaksimalkan konversi, kami memberikan Anda kesempatan untuk membuat beberapa revisi, yang mana Anda dapat membuat perubahan pada rancangan sampai memenuhi kebutuhan Anda sepenuhnya. Kami juga menawarkan harga yang spesial. Mulailah meningkatkan konversi Anda hari ini. Bosan dengan gelasmu? Atau gelasmu kekecilan? Kalau gitu, coba pakai mug ini. Harga terjangkau, kualitas oke, desain lucu dan menarik. Segera dapatkan di Kreasindo Karya Media. Ini mugku, mana mugmu?
Oke, buat teman-teman wedangan rakyat semuanya, kita kembali lagi di kantor DPRD bersama Komisi 3 Bapak Imanda. Di sini kita bakal diskusi lebih lanjut soal peranan Komisi 3, terutama soal perekonomian. Oke, Pak, kembali lagi ke soal salah satu peranan Komisi 3 itu tadi soal PAD ya Pak. PAD sendiri itu apa sih Pak? Pendapatan asli daerah, Mas. Pendapatan asli daerah. Ya, jadi kalau di struktur APBD, Okay. Sumber pendapatan kita itu ada dua, yang pendapatan asli daerah Okay. dan juga yang pendapatan dari pemerintah pusat atau dana transfer begitu. Nah, yang pendapatan asli daerah ini yang kemudian harus kita genjot. Pendapatan atau dana yang berasal dari pemerintah pusat, Okay. itu kita ketergantungannya sangat tinggi. Ke pemerintah pusat. Ke pemerintah pusat, Okay. ya ada dana transfer dan macam-macam ya, ada DAK, DAU dan sebagainya. Itu 68 sampai 70% ya bisa kita itu. Kalau tidak ada pemerintah pusat, kerepotan kita. Ya kan? Karena anggaran ke sana semua juga nggak Pak? Enggak begitu konsepnya. Jadi kalau anggaran nanti sebagian besar misal untuk bayar biaya pegawai kan ada biaya PNS. Nah, kalau yang pendapatan asli daerah itu yang kemudian sumbernya dari pajak daerah, ada retribusi daerah, gitu kan, atau pendapatan lain-lain dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan itu apa? Ya yang bersumber dari BUMD kita. BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah. Nah itu. Jadi kemudian karena kita mencoba begitu ya. Kita mencoba mengurangi ketergantungan kita kepada pemerintah pusat, maka pendapatan asli daerah kita itu harus diperbesar. Terus bagaimana kemudian lebih longgar nanti ininya keuangan kita meh ngapain gitu, itu kurang lebih begitu. Jadi ketika PAD-nya semakin besar, maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat sendiri itu akan semakin mengurang seperti itu ya Pak? Berkurang ya, berkurang. Kita pengennya begitu. Saat ini tahun 2022 kemarin kita bahas, kalau nggak salah kita pendapatannya yang dari kita itu 800-an miliar ya. 800 miliar? Ya, itu terdiri dari itu tadi, pajak daerah, retribusi daerah, termasuk yang pendapatan dari BLUD. BLUD itu ada Puskesmas, ada Rumah Sakit Umum Banyumas, Rumah Sakit Umum Aji Barang. Mereka besar loh pendapatannya. Oh, itu milik daerah ya Pak? Ya, yang Banyumas sama Aji Barang milik pemerintah kabupaten. Nah, ini yang kemudian kita coba tingkatkan. Kayak gitu, Mas. Tadi untuk strategi di tahun ini sendiri Pak, ya. Untuk PAD sendiri itu ada perubahan nggak sih Pak dari yang tahun sebelumnya? Yang kita tahu kan tahun sebelumnya itu pandemi. Ya. Apakah ada perubahan tersendiri yang signifikan atau bagaimana? Ya, kita minta ke Badan Pendapatan Daerah tentunya ya, ke eksekutif dalam hal ini. PAD-nya harus ditingkatkan karena perekonomian sedikit demi sedikit sudah membaik. Nah, apa yang harus kita lakukan begitu untuk kebijakan yang mau kita ambil, strateginya apa lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita tentunya ada dua yang terkait dengan pendapatan itu, intensifikasi dan ekstensifikasi. Kalau intensifikasi ya mengarah kepada kepatuhan kita para wajib pajak yang ada ya, dan kalau yang ekstensifikasi ya bagaimana itu tadi pendapatan dari BUMD kita tingkatkan. Kita berharap PDAM naiklah setoran PAD-nya begitu ya. Kalau kemudian dari BUMD itu kecil kan kita sudah invest di situ begitu. Nah, mereka kita ada BKK begitu ya, ada BKK. Oh, BKK. BPR BKK ya. PT BPR. Bank Perkreditan Rakyat. Kan ada yang kita punya dua ya, BPR Purwokerto dan BPR
Jawa Tengah ya. Ini Oh, itu punya daerah juga, Pak? punya daerah. Ada juga BPD Jateng. Oh, nggih. Cuma prosentase sahamnya beda-beda. Kayak gitu. Yang benar-benar milik kita BPR belum ada. Kita punya rencana nih tahun depan, salah satu yang sudah kita bahas, kita melihat potensi cukup besar di sektor keuangan. Nggih. Kita mencoba membahas nanti dan sudah dikaji oleh teman-teman Bapeda BPR yang 100% milik Pemkab Banyumas. BPR 100% 100% milik Pemkab Banyumas. Itu ini kita akan Oke. bahas tahun depan. Kalau yang sekarang itu 59,41% ya, dengan provinsi yang Oke. BPR Pembagian sahamnya. nggih, Pak, pembagian ya? sahamnya naik turun ya rata-rata, Oke. tapi tetap mesti tinggi provinsi Oke. kan. Kalau yang BPD Jateng malah kita cuma 1,2%, saya agak lupa ya. Oke. Itu nggak gede karena itu satu se-Jawa Jawa Tengah Tengah. ya, persentase terbesar provinsi Oke. misal provinsi 65% misal. Oke. Kan tinggal 35 dibagi 35 kabupaten kota ya seperti banget ya. Oke. Ini yang kemudian Nggak terlalu signifikan ya, Pak? ya Nggak walaupun paling besar ya? loh ya. Besar Mas. Oh, besar juga, Pak? Dari BPD Jateng besar. 1%-nya besar ya, Pak? Ya? Besar, itu termasuk besar. 8 miliar atau berapa ya? Saya agak lupa angka pastinya, tapi itu Oke. termasuk besar. Kenapa kita senang masuk aman boleh dikatakan BUMD di sektor keuangan karena ada OJK, Oh, nggih. Otoritas Jasa Jasa Keuangan. Mereka ikut mengawasi gitu kan. Bicara tentang keahlian keuangan kan mereka lebih pinter Oke, ya kan. audit nggih, Pak, Ya macam-macam ya, audit apa semuanya. Jadi kita berinvestasi gitu, pemerintah kabupaten pingin punya BPR karena ada yang mengawasi kan tenang begitu. Oke. Nah, itu yang sektor keuangan. Tadi ada PDAM ya. Kalau PDAM milik kita BUMD, terus ada BPR. Nah, ada lagi PD Pasar. PD Pasar Jaya, PD Pasar Satria. Itu apa, Pak? Perusahaan daerah pasar, Mas, yang mengelola pasar. Oh, nggih. Ya, tapi belum maksimal ya, tapi kita ke depan PD Pasar itu yang mengelola. Ini PAD-nya belum banyak. Nggih. Termasuk PT Banyumas Investama Jaya. Itu juga kita punya BUMD, tapi di dua BUMD tadi kita mau Tapi tingkatkan. kayaknya kurang Ya. didengar nggak, Pak? Ya? Yang Kurang pertama didengar. yang Banyumas. Investama Jaya. Investama Ya, Jaya. ya, itu kurang. Nggih. Makanya kemarin kita ketemu Pak Bupati ataupun pada saat Komisi 3 rapat dengar pendapat dengan bagian perekonomian dan Bapeda, ya kita minta ini mau diapain nih? Nggih. Ya kan, BIJ mau diapain? Terus apa tadi satunya PD Pasar, Oke. arah pengembangannya seperti apa kan gitu. Kalau kita support bahwa pengelolaan pasar nantinya seperti halnya di Jakarta itu Oke. ada PD Pasar Jaya. Oh, nggih. Ya, kalau di Surabaya itu ada PD Pasar Surya. Punya pemerintah. Punya Pemkab, iya Pemkot gitu kan. Kalau di sana Pemprov, kalau Jakarta. Urusan teknis biarlah PD Pasar yang mengelola gitu Oke. kan. Kebijakan dan sebagainya urusannya Disperindak kan kayak gitu. Oke. Kalau sekarang beberapa pasar itu masih dikelola oleh Disperindak, 2 pasar dikelola oleh oleh PD Pasar Jaya. Nah, kembali tadi kaitannya dengan PAD, kita terus selalu mencoba bagaimana cara kita mengurangi ketergantungan kita dari pemerintah pusat. Nah, salah satunya itu intensifikasi pajak. Tadi saya sampaikan tentang kesadaran wajib pajak untuk bayar Oke. pajak karena self assessment ya, perhitungan kita ya itu kita bayar. Kemudian bisa juga dari pemetaan potensi begitu. Oke. Oh, di wilayah sini sebenarnya harga tanahnya itu sudah tinggi, tapi di catatan bayar PBB-nya kita
isi kemurahan NJOP-nya isi kemurahan Berarti harus dinaikkan. diupdate dong begitu ya, diupdate. Itu coba aja dicek di data kita bayar PBB. Gitu. Itu bisa dicek semua ya Pak ya? Iya, oh ya kayak aku tuku lemah regane misal semeternya 1 juta misal. Tapi di bukti PBB-nya kan kita masih mungkin harga 200.000 gitu kan, masih seperlimanya, 20%-nya. Nah ini yang kemudian harus kita tata nih atas beberapa kemungkinan yang bisa untuk mendapatkan peningkatan PAD. Pak, tadi kan banyak disinggung soal PAD itu salah satunya dari pajak ya Pak ya? Ya. Apakah pajak itu harus di-push istilahnya ya Pak ya? Di-push sampai ke tingkat itu dan terhadap masyarakat terutama di kondisi yang sekarang kan bisa dikatakan after pandemi ya Pak ya? Tadi perekonomian baru mulai menggeliat dan lain-lain, tapi pajaknya harus di-push ke tingkat itu dan bagaimana sikap atau peran tanggapan dari Komisi 3 sendiri terhadap kebijakan ini? Tentunya kita harus hati-hati di situ. Ada pajak daerah, ada retribusi daerah. Bedanya pajak dengan retribusi itu kurang lebihnya, kalau retribusi kita bayar parkir itu retribusi, sesuatu yang kemudian kita dapat manfaatnya langsung, gitu kan. Itu. Nah ini retribusi. Ya kalau kemudian terkait dengan pajak restoran, pajak hotel atau pajak hiburan, sebenarnya segmennya udah jelas ya. Mereka yang nginep sekian persen itu harusnya bayar pajak. 10 atau 15 ya? Ya, kemarin teman-teman juru parkir juga mengadu ke kita pada saat pandemi nih, ya salah satunya ini ya. Mereka merasa keberatan kalau targetnya terlalu tinggi karena yang main atau yang parkir itu masih sedikit. Tidak bisa langsung ditarget tinggi. Nah, sehingga itu harus kita pelajari angkanya. Tapi apapun potensi atas wilayah-wilayah tertentu sebenarnya ada. Misal wilayah alun-alun, wilayah Gor Satria, itu kan potensi-potensi. Toko-toko depannya sana Duta Mode dan sebagainya. Itu yang rame-rame itu kan ada spot-spot yang kemudian harus kita lihat sebagai potensi pendapatan. Kalau tidak logis kan aneh juga. Dan teman-teman rumah makan restoran juga tidak semuanya sadar untuk mau membayar pajak restoran, Mas. Padahal aslinya kan para pembeli sudah bayar sekalian di situ. Ada di bilnya biaya ada Pak, ya itu yang kurang lebih seperti itu, Mas. Berarti untuk tahun depan pun tahun 2023 untuk meningkatkan PAD salah satunya masih akan digencarkan soal pajak ya Bang ya? Selain pajak, di dua hal tadi. Ya, pajak, retribusi, terus kekayaan daerah yang dipisahkan itu tadi dari BUMD begitu kan? Yang menjadi target kita. Kita pendapatan di angka 800. Kepinginnya teman-teman di periode ini semoga nanti kita nembus di 1 triliun begitu. Ini bagian dari target, walaupun masih kurang 1 tahun ya. Kita kan ini 2024 kurang 1 tahun begitu. Nah kita masuk itu dulu di angka berapa? 600 sampai 700, sekarang sudah 800 sekian. Semoga 1 triliunnya tercapai begitu. Ini lagi kita coba. Dilalah saja 2 tahun kemarin ada pandemi gitu kan. Jadi semuanya berubah berubah angka-angkanya berubah gitu. Untuk sedulur wedangan rakyat semua, tadi banyak hal yang bisa kita pelajarin dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyumas, terutama soal pajak dan lain-lain. Jadi diharapkan buat semua orang kesadaran membayar pajak dan lain-lain. Untuk yang mampu itu ditingkatkan ya Bang ya, supaya masyarakat yang menengah ke bawah tidak terlalu terdampak oleh pajak tersebut. Seperti itu. Kita mau break dulu, nanti kita ketemu lagi, oke?
Oke, buat sahabat sedulur wedangan rakyat semuanya, kita udah masuk ke segmen 3 bersama Bapak Imanda dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyumas. Pak, ini kan tahun depan tahun politik ya Pak ya? Tahun politik, betul. 2023 ya. Bapak punya pesan dan yang harus disampaikan ke kami, anak-anak muda dan masyarakat Banyumas pada umumnya nggak Pak? Silakan. Ya, saya yakin bahwa 2023 lebih baik dari 2 tahun terakhir ini. Okay. Sehingga saya berharap semuanya masyarakat Banyumas punya optimisme ya. Keyakinan bahwa kita bisa melalui 2023. Walaupun mungkin di luar sana ngomong bahwa ini nanti 2023 mau ada krisis dan sebagainya, kalau kita melihat, saya yakin khususnya di Banyumas, di Indonesia itu kita tidak akan melalui itu, tidak akan mendapatkan itu ya, dan bisa melalui itu, Dan optimisme itu khususnya di Kabupaten Banyumas, kalau secara umum jelas karena kita adalah sebagai wilayah daerah yang ditopang dengan jasa dan pariwisata. Okay. Mari kita benahi bersama begitu ya, baik di internal kita maupun di lingkungan Banyumas khusus umumnya, bagaimana supaya Pemkab Banyumas sedikit demi sedikit ketergantungan kembali lagi ya kepada pemerintah pusat dari dana transfer itu bisa berkurang. Setelah ininya naik, pendapatannya naik, secara bersamaan pengeluaran kita harus dikurangin. Pengeluarannya apa? Kosnya ya. Biaya pegawainya kita tinggi, kita kurangin. Kepenginnya itu, tapi dilala pada saat yang bersamaan kita harus menganggarkan P3K, kan ada tuh. Nah ini itu ya Pak ya? Ini dinamika lah, senengnya wong punya planning ini tiba-tiba berubah. Nah kembali saya sampaikan, ini udah closing ya, saya lupa ini. Mesti ngomongnya dawa ini. Ya, jadi pendapatan naik, harus ketergantungan berkurang, dibarengi juga dengan kontrol pengeluaran yang ketat. Kita kalau kemudian biaya pegawainya tinggi juga sulit berkembangnya karena infrastruktur bingung gitu kan, untuk kebijakan visi misi bupati anggaran-anggarannya kurang. Saya kira itu Mas, yang penting khususnya Komisi 3 kita mencoba terus berperan aktif ya bersama dengan teman-teman eksekutif. Kita menyadari bahwa bukan hal mudah di tahun-tahun setelah pandemi ini kemudian kita mencoba ini, karena secara bersamaan belum teruji juga perkembangan perekonomian dari masyarakat Banyumas. Tapi saya optimisnya apa? Hal-hal yang mendukung pergerakan perekonomian akan tumbuh itu ada, kelihatan gitu. Nah, sehingga saya yakin Kabupaten Banyumas pertumbuhan perekonominya akan lebih bagus ya. Oke, buat sobat sedulur wedangan rakyat semuanya, yang kita sesuai dengan yang kita dengar dari tadi bahwa peranan dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyumas sudah sangat banyak, programnya pun sangat banyak, terutama di bagian anggaran tadi dan perekonomian. Kita terus dukung, kita harus aktif dalam semua program pemerintah yang sudah dicanangkan, dan kita harus ikut mengambil peran seperti itu. Ketemu lagi sama saya Juminto di episode selanjutnya. See you, bye-bye. Siap.